Bab 138. Rencana seorang wanita. Kali ini, Jerry yang memilih untuk menerima panggilan. Jerry yang, ini aku Susan Su. Suaran Susan Su terdengar dari ponsel. Jerry yang terkejut, dia tidak mengerti kenapa wanita ini bisa menelepon dirinya, jadi dengan nada datar dia bertanya, apakah ada sesuatu hingga kamu mencariku? Aku ingin traktir kamu makan siang, kamu atau waktu atau tidak? Susan Su berkata. Jerry yang berkata, tidak ada waktu. Susan Su adalah teman baik Lesikin, dia juga tidak akan makan hanya bersamanya, jika bukan Lesikin, dia tidak akan berbicara dengan wanita manapun. Kamu jangan langsung menolak begitu saja. Aku tidak hanya mentraktir kamu, aku ingin mentraktir kamu dan Lesi makan bersama. Susan Su segera berkata, aku sudah menelepon Susan, sebenarnya dia yang ingin memberitahumu, namun aku menolaknya, aku ingin mentraktir kamu makan karena kamu telah menyelamatkan nyawaku, jadi aku ingin menghubungimu secara langsung. Setelah mengetahui dia juga mengundang Lesikin, Jerry yang dengan cepat langsung menerimanya, baik, sebutkan lokasi dan waktunya, aku akan datang tepat waktu. Nanti aku akan mengirimkan pesan kepadamu. Susan Su tersenyum dan menjawabnya. Setelah memutuskan panggilan, dengan cepat Jerry yang menerima pesan dari Susan Su, lokasinya berada di sebuah restoran yang bernama Restoran Menji. Sekarang sudah hampir waktu istirahat kerja, lalu Jerry yang juga sedang senggang, sehingga dia langsung meminta Andre Wang mengantarkannya ke Restoran Menji. Di waktu yang sama, di kediaman keluarga Su. Setelah Susan Su menutup panggilan, sudut bibirnya terangkat, kemudian dia menelepon sebuah nomor, bukankah kita memiliki kerja sama dengan grup Sanhe? Sekarang kamu pergi cari Cheo Qin untuk memahami kemajuan kerja sama kita. Di sisi lain, di grup Sanhe, Lesikin melihat waktu, sekarang sudah jam pulang kerja, ketika ingin pergi ke restoran Menji, tiba-tiba sekretaris datang mencarinya. Cheo Qin, tadi aku baru mendapatkan panggilan dari Tian Meitek, mereka mengatakan Cheo Liu sedang datang ke grup Sanhe, dia ingin memahami kemajuan kerja sama kita. Sekretaris berkata sembari menatap Lesikin. Hah, sekarang sudah jam makan siang, Cheo Liu tiba-tiba datang. Lesikin tidak mengerti, meskipun dia tahu Tian Meitek adalah perusahaan milik keluarga Su, namun dia sama sekali tidak menghubungkan masalah ini dengan Susan Su. Sekretaris Cheo Liu secara khusus juga meminta maaf, dia mengatakan Cheo Liu hari ini akan keluar kota, pesawatnya sore nanti, selain itu dia juga akan menatap lama di luar sana, jadi dia ingin memahami kemajuan kerja sama dahulu sebelum pergi. Saat ini Lesikin baru mengerti, dan berkata, jika seperti itu, waktu Cheo Liu pasti sangat tergesa-gesa, kamu siapkan ruangan meeting di restoran terdekat, lalu sekalian beritahu departemen proyek untuk mempersiapkan bahan laporan. Baik, sekretaris pergi dari ruangannya. Lesikin segera menelepon Susan Su, dan dengan merasa bersalah berkata, Susan, maaf sekali, tadi ada mitra yang berkata akan datang ke perusahaan, jadi makan siang nanti aku tidak dapat pergi. Hah, jika seperti itu, aku batalkan reservasi restoran nanti siang dahulu, setelah kamu ada waktu, kita baru berkumpul lagi. Susan Su sengaja berkata dengan kecewa. Karena kamu sudah memesan meja, maka jangan dibatalkan lagi, kamu pergi makan dengan Jerry yang saja, lagi pula makan siang kali ini tujuannya untuk mengungkapkan rasa terima kasih kamu pada Jerry yang, jadi biarkan Jerry yang mewakili aku pergi saja. Mendengar Susan Su telah memesan meja, Lesikin segera menghentikannya. Karena kamu sudah berkata demikian, maka biarkan aku traktir Jerry yang dahulu, nanti ketika akhir pekan, aku akan pergi mencarimu. Susan Su tersenyum sembari berkata, dia telah lama mengenal Lesikin, seperti apa dia, bagaimana mungkin Susan Su tidak tahu. Semua sudah berjalan sesuai rencana Susan Su yang sejak awal sudah merias dirinya, sekarang pergi dari kediaman keluarga Su dengan tersenyum. Setelah Jerry yang masuk ke dalam ruangan, dia melihat Susan Su sudah ada di sana. Melihat Jerry yang masuk, dia segera berdiri, dan dengan ramah berkata, kamu sudah datang. Cepat duduk.
Tidak dapat disangkal, paras wanita ini memang dapat bersaing dengan Lesikin, lalu postur tubuhnya juga sangat sempurna. Terlihat jelas dia telah merias dirinya, di wajahnya juga ada riasan yang tipis, parasnya terlihat indah, bulu matanya yang panjang akan terkibas jika dia mengedipkan matanya, hidungnya yang mancung dan bibirnya yang berwarna merah merupakan standar kecantikan wanita. Lesi belum datang. Jerry yang hanya melirik Susan Su sejenak, kemudian berkata, "Lesi baru saja meneleponku, dikatakan mitra perusahaannya datang untuk melihat kemajuan proyek kerjasama, jadi dia tidak bisa datang, dan meminta aku mengatakannya padamu." Susan Su tersenyum dan berkata. Ketika mendengar ucapannya, Jerry yang tidak merasa curiga, sekarang Lesikin adalah manajer dari grup Sanhei, jadi memang ada banyak hal tiba-tiba yang muncul. Restoran ini sangatlah terkenal, di sini tidak ada makanan yang tidak dapat dibuat. Susan Su tersenyum, lalu menyerahkan menu makanan kepada Jerry Yang, lalu berkata, "Tadi aku tidak melakukan apa-apa ketika datang, jadi aku memesan beberapa makanan favorit di tempat ini. Sekarang kamu lihatlah lagi menu makanan, apakah ada yang ingin kamu makan atau tidak, kamu pesan saja yang ingin kamu makan." Jerry yang menerima menu makanan, lalu melihat Susan Su sudah memesan 6 makanan. Seperti ini saja, lagi pula hanya ada 2 orang, ini sudah cukup. Jerry yang memberikan menu makanan yang telah dipesan kepada pelayan. Susan Su tersenyum lalu berkata, "Kalau begitu itu saja, hidangkanlah." Mengenai wanita ini, Jerry yang tidak memiliki kesan yang begitu baik, jika bukan karena Lesikin, jangan membicarakan makan bersamanya, bahkan bicara saja dia tidak bersedia. Jerry yang juga tidak banyak bicara dengan wanita ini, dia hanya ingin cepat makan dan pergi, jadi saat ini dia hanya bermain ponsel. Susan Su tersenyum menatap Jerry Yang, lalu berkata, "Jerry Yang, kamu sedang makan dengan seorang gadis, bagaimana bisa aku seperti itu? Aku sedang bosan, jadi aku ingin melihat berita baru." Jerry yang tersenyum dan berkata. Susan Su menggerling matanya, "Makan bersama wanita cantik seperti aku ini, kamu juga merasa bosan? Selain dengan istriku, bersama dengan wanita yang lain, aku akan merasa bosan." Jerry yang berkata dengan jujur, "Kamu benar-benar lugas." Ketika langsung dibungkam secara 2 kali, seketika Susan Su tidak tahu harus mengatakan apa lagi, jadi dia hanya tersenyum dengan canggung. Untungnya penyuguhan makanan di restoran Mengji sangat cepat, sehingga dengan cepat makanan sudah lengkap. Susan Su menuangkan 2 gelas anggur merah, lalu memberikan 1 gelasnya kepada Jerry Yang, kemudian tersenyum dan berkata, "Jerry Yang, aku akan bersulang untukmu, terima kasih telah menyelamatkan aku." Jerry yang juga bersulang dengannya, lalu dengan nada datar berkata, "Tidak perlu sungkan." Jerry yang berkata dengan sangat singkat, seperti akan membuang-buang tenaganya jika banyak bicara, hal ini membuat Susan Su merasa kesal. Makan bersama kali ini sudah dipastikan akan membuat Susan Su kesal. Sejak telah bersulang dengan Jerry yang hanya menunduk dan makan, sama sekali tidak mengatakan apa-apa, lalu hanya dirinya yang terus memberikan pertanyaan, sedangkan Jerry yang hanya akan menjawabnya dengan singkat. "Kenapa kamu tidak makan?" Jerry yang sudah makan 2 mangkuk nasi, kemudian dia bersendawa, dan saat ini dia baru saja mangkuk nasi Susan Su sama sekali tidak tersentuh. 1 botol anggur merah juga sudah dia habiskan, kecuali anggur merah yang ada di gelas Jerry Yang. Saat ini, wajah Susan Su terlihat merah, dia tersenyum dan berkata, "Aku sudah kenyang." Mendengar ucapannya tidak terdengar jelas, Jerry yang baru saja, ternyata wanita ini telah membuat diri sendiri mabuk. "Aku juga sudah kenyang, karena kamu tidak makan lagi, maka mari kita pergi saja." Jerry yang berdiri dan berkata, "Baik." Susan Su baru berdiri, tiba-tiba dia tersandung, dan langsung terjatuh ke tubuh Jerry Yang. Bersambung.